Oke, selamat pagi semuanya, adik-adik mahasiswa. Kali ini tamu kita adalah yang sangat-sangat spesial dan sangat menginspirasi. Dan ini masih dalam program Guru Berbagi. Jadi kita punya program Guru Berbagi ya Kak ya. Dan saat ini iya. Kakak juga kan sebagai guru gitu. Ibu guru. Dan saya pikir benar-benar pastinya sangat menginspirasi mahasiswa kita. Nah, narasumber kita kali ini adalah Kak Butet Manurung. Kakak ini adalah pendiri dan direktur Sekolah Institut, dan dari yang saya riset itu Sekolah Institut ini ada terbagi, merupakan pusat pembelajaran masyarakat adat, dan ini terbagi dari sekolah rimba, sekolah pesisir, sekolah Sumba, sekolah Kajang, Pulau, Asmat, dan sekolah kaki gunung. Wah, banyak ya Kak ya, ternyata sekolahnya. Alhamdulillah. Nah, Kak Butet ini adalah seorang antropolog, edukator, dan sekaligus aktivis lingkungan, dan juga merupakan penulis yang mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat adat dan marginal. Seperti itu. Dan ini semua bermula dari hobi dan hobi petualangan Kakak ya. Iya. Ya. Jadi mungkin Kakak bisa ceritakan yang pertama passion Kakak, berarti itu hobi petualangan, berarti itu ada passion di situ, ada keinginan pribadi mungkin yang ingin dicapai seperti itu. Bisa diceritakan ya Kak ya tentang passionnya dulu. Iya, pertanyaan istilah passion itu juga tidak terbayang ya sama saya dari dulu. Mungkin sampai sekarang pun saya belum terlalu yakin apakah yang saya maksud passion itu sama gitu. Cuman dari kecil saya punya ketertarikan khusus dengan alam bebas, dengan masyarakat yang tinggal di alam bebas gitu. Terus karena saya lahir besar di Jakarta, saya dulu dilarang ayah saya untuk pramuka, apapun yang ke alam bebas gitu ya. Tapi entah kenapa dari kecil punya ketertarikan ke situ. Jadi saya banyak membaca buku tentang petualangan, tentang alam bebas. Jadi hobinya lebih ke adventure pada awalnya. Saya nggak tahu apakah punya hobi mengajar, apakah punya hobi nolong orang dulunya apa enggak. Tapi yang saya pasti tahu itu saya sangat suka petualangan. Jadi buku-buku saya tuh semuanya 5 Sekawan, Hiawatha, Tintin, Asterix yang gitu-gitu tuh saya baca berulang-ulang ya, termasuk Bobo juga, majalah-majalah anak-anak gitu, si Pitung. Nah, saya tuh dari umur 9 tahun udah bikin perpustakaan. Saya sewain sama teman-teman tetangga. Uangnya buat beli buku lagi. Pokoknya buku jadi tempat pelampiasan petualangan saya yang saya tidak bisa lakukan sama sekali dari kecil gitu ya. Jadi ayah saya bilang kalau kamu tamat SMA baru kamu boleh melakukan petualangan yang kamu mau gitu. Jadi ya betul-betul saya lakukan. Saya kelas 3 SMA pertama kali saya naik gunung dan diseret-seret ya karena pertama kali nggak bisa ngikut sama semua pendaki gunung yang hebat. Tapi sejak saat itu saya ingat itu tahun 90 ya, sejak saat itu sampai sekarang saya seperti menemukan perasaan yang dulu hanya bisa saya bayangkan gitu, kayak ketemu gitu, oh ini loh yang saya hanya bisa imajinasikan, nah seperti ini sebetulnya saya sudah temukan gitu. Jadi itu terus-terusan saya cari-cari, bahkan sampai sekarang kalau udah lama nggak melakukannya ada rasa rindu gitu. Tapi kemudian juga petualangan ini kan saya lakukan dari kelas 3 SMA ya, waktu itu tahun 90. Sekitar 8-9 tahun sebelum saya memulai di rimba. Nah, selama perjalanan hanya naik gunung, panjat tebing, arum jeram, masuk gua yang begitu-gitu tuh, ada sebenarnya titik di mana saya merasa ini tidak ada gunanya kalau hanya saya nikmati sendiri. Atau nggak ada gunanya kalau orang yang tinggal di gunung, kan kadang saya datang ke gunung yang sama, tapi saya lihat gunungnya tambah jelek, saya lihat masyarakat yang tinggal di sekitar gunung itu begitu-begitu aja gitu. Terus ya biasalah ya orang di pedesaan, di pedalaman, kalau kita datang tuh baik banget, kita dikasih makan, kasih minum gitu. Saya mikir kok di kota nggak kayak begini gitu. Terus ya saya lihat mereka padahal tambah tahun tambah miskin, jadi ada merasa nggak berguna gitu akhirnya, dan merasa sangat egois.
wah gue cuma naik-naik gunung doang, ujungnya cuma foto-foto, pamer-pamer, tapi gunungnya nggak dapat apa-apa. Orang-orang yang tinggal di sana nggak dapat apa-apa. Jadi saya ada rasa itu sampai beberapa tahun ya, sampai akhirnya saya punya pengalaman istimewa di Jayawijaya waktu saya naik gunung di sana. Saya ketemu dengan seorang antropolog yang ternyata orang Unpad juga, senior kita, Kang Heri Yogaswara. Nah dia tuh lagi meneliti di sana, tapi dia bisa bahasa lokal gitu. Terus dia juga suka ke pedalaman-pedalaman, suka naik-naik gunung juga. Cuman waktu itu saya ketemu dia, saya nggak tahu dia orang antrop. Jadi saya cuma cerita, saya baru naik gunung 9 hari, pokoknya pamer lah seperti biasa. Terus kemudian saya ikut sama dia ke pedalaman gitu ya, dia mendamaikan suku yang berperang, Kang Heri itu ngobrol dua arah gitu ya dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Di situ saya merasa, wow, kalau hobi aku ini bisa memberi manfaat, pasti akan keren sekali gitu. Terus Kang Heri itu bilang sama saya, kamu kalau jadi antropolog itu, ini udah tingkat 3 ya saya waktu itu, kamu kalau jadi antropolog itu harus jadi antropolog yang sebenarnya, maksudnya memberi manfaat buat kemanusiaan gitu, bukan jadi antek-antek korporasi atau apa yang memanfaatkan indigeneity sebagai alat untuk menaklukkan ya, kayak Snoek Horgronya waktu di Aceh gitu ya. Nah itu jadi kemampuan untuk bisa masuk ke dalam perspektif lokal itu jangan kamu manfaatkan untuk menaklukkan mereka. Pokoknya gitu deh nasihatnya. Jadi itu saya simpan baik-baik karena saya ngerasa waktu ngeliat Kang Heri mendamaikan suku yang berperang itu, aku ngelihat dia tuh kayak aku pengen merasakan itu gitu loh. Jadi naik gunung tapi di atas gunung juga melakukan sesuatu yang ada manfaatnya gitu. Jadi merasa nggak egois kayak gitulah. Itu sih awal-awalnya. Terus kemudian saya kembali kuliah dan lebih fokus, saya tahu mau apa gitu. Saya pokoknya mau kerja di alam bebas yang ada masyarakatnya. Syukur-syukur kalau indigenous people gitu, jadi bahasanya sendiri, cara hidupnya sendiri, kayak negara sendiri gitu loh, kayaknya seneng gitu. Dan apalagi kalau ada masalah-masalahnya yang saya bisa kontribusi gitu sih awalnya. Dan saya sampai mutusin masuk Rimba kapan? Yang spesifik Jambinya. Oh, yang masuk Rimba di Jambi. Itu sebetulnya nggak ada spesifik sih, Chandra. Saya waktu itu baru tamat antropologi. Saya tuh kuliah 2, antropologi sama sastra Indonesia. Nah, antropologi saya baru tamat, sastra Indonesia saya belum tamat, tapi saya sudah kepingin ke hutan gitu yang bekerja. Jadi dulu sih niatnya balik ke Papua. Tapi waktu itu lagi tahun 99 tuh lagi parah, nggak boleh ada penelitian dan pekerjaan aktivitas sosial di situ. Jadi saya random aja, saya mau lihat-lihat kemana. Terus kemudian tiba-tiba saya lihat ada lowongan aja di koran Kompas waktu itu, mencari antropolog yang akan terlibat dalam kegiatan pendidikan di Rimba gitu. Waktu itu mereka pilih mau cari perempuan karena mereka pikir kok kalau di Rimba itu ya laki-laki tidak boleh mendekati perempuan, tapi perempuan boleh mendekati laki-laki. Jadi lebih mudah jadi perempuan di Rimba daripada jadi laki-laki. Jadi mereka mencari antropolog perempuan untuk bekerja menjadi kayak fasilitator untuk pendidikan. Nah, saya ngelamar aja, saya pikir waktu itu ini sementara aja, saya mau tetap balik ke Papua gitu. Tapi kalau dia cukup Rimba, mungkin saya betah, gimana nantilah. Tapi niat saya waktu itu paling 3 bulan, 6 bulan, karena masa percobaan juga 3 bulan, jadi saya coba aja. Ya begitu, sejak hari-hari pertama di Rimba ya, saya udah tahu ini hutan penuh masalah, kayaknya seru nih gitu. Kalau saya coba di sini, siapa tahu bisa berguna. Itu awalnya sih kalau ke Rimba nggak ada spesifik harus ke Jambi, enggak. Itu masuk sebagai tim atau sebagai? Saya sendiri waktu itu. Pertama kali sih diantar sama temen ya, yang udah 2 tahun di situ, antropolog perempuan. Tapi 2 minggu sama dia, habis itu saya sendiri aja. Tapi kakak di dalam sekolah Rimba ini kan, kalau yang saya baca sih dengan ada tim yang lain juga ya kan, kayak Kang Dodi ya gitu. Ya, jadi awalnya tuh Idan aku masuk di Jambi ikut LSM lain. Namanya Warsi. Jadi itu LSM yang bergerak di bidang konservasi, Warung Informasi Konservasi. Nah, saya dan 4 orang lain yang mendirikan sekolah, dulu kami semua bekerja di situ. Kami berlima.
bekerja di situ. Tapi bidangnya beda-beda. Dodi itu antropolog juga ya, bareng sama kita dari Unpad. Nah, yang lain ada orang pendidikan, ada dari UGM, ada dari orang surveyor. Nah, cuman masuknya beda-beda. Tapi saya 4 tahun di sana, kita semua berproses lah gitu sampai akhirnya memutuskan sebaiknya kita punya lembaga sendiri khusus fokus pendidikan, bukan konservasi, karena jadi susah gitu bisa mengembangkan pendidikan. Jadi kita keluar satu-satu, beda-beda waktunya keluar, tapi balik ke rimba semua, dan kemudian kita mendirikan sekolah ini, sekolah institut. Ya, kalau boleh saya kalau boleh saya simpulkan untuk sementara, memang jiwa yang memberikan solusi ini memang sangat lekat dengan entrepreneurship kita. Jadi seperti itu. Jadi saya pikir memang yang ingin kita gali juga seperti itu, kayak solusi seperti apa yang kakak berikan itu diawali dari passion, seperti itu sih kak. Iya. Jadi biar kita nggak salah paham, kok sih gitu, kok emang ada hubungan apa dengan dengan relawan atau mungkin dengan socialpreneurship. Dan sebenarnya kalau bisa kami kategorisasikan, kakak itu tergolong ke dalam socialpreneurship, seperti itu sih. Oh iya. Jadi iya, betul. dalam pendidikan entrepreneurship itu yang tujuan utamanya memecahkan masalah. Jadi figur kakak dalam pandangan kami adalah figur yang melihat ada masalah di sana, ada masalah laju pendidikan orang-orang rimba itu kan jauh lebih lambat dibanding dengan kerusakan alam. Itu yang sering kakak sampaikan kan. Nah, kami melihat kakak masuk untuk memecahkan masalah itu adalah salah satu value yang paling concern kami deliver kepada mahasiswa, bahwa entrepreneurship itu hadir untuk solving problem. Itu makanya kami sangat sepakat, kayaknya kamu cocok banget ya. Itu dasarnya kami memilih. Kalau boleh saya lanjut ya Bu Idan ya, nanti kita saling TikTok aja ya. Lalu aspek berikutnya yang orang-orang entre itu harus punya itu kan empati. Nah justru ini yang paling banyak tidak dimiliki oleh kita orang-orang yang relatif mengaku dirinya terdidik, well educated gitu. Artinya kita suka masuk dengan konsep pikiran kita. Nah, setelah saya melihat semua standing positionnya kakak waktu masuk ke suku rimba itu banyak hal yang menarik ya, tapi yang mungkin yang saya kutip untuk pertama adalah tidak menganggap mereka bodoh. Mereka jalan di atas bambu mampu, lalu kakak jalan jatuh, itu kan pengertian bodoh dalam perspektif, dalam konteks mereka kita bodoh. Nah, saya mau menggali sih, kalau kakak boleh cerita, gimana ya melatih empati sampai bisa pada kesimpulan, artinya menempatkan diri, artinya secara umum orang akan masuk ke rimba, kami pinter, dia enggak. Itu kan sikap hati yang enggak gampang juga gitu. Artinya menempatkan mereka itu dalam, mereka cerdas, cuman beda jenis cerdasnya gitu. Nah ini sih, kalau kakak bisa cerita gimana bisa punya posisi berpikir seperti itu. Iya, waktu aku pertama kali ke rimba juga ada sih pikiran kayak gitu, Chandra. Maksudnya bukan pikiran empatinya, masih awal-awal tuh berpikir, waduh kok hutannya nggak seindah yang saya bayangkan kayak gitu. Terus karena banyak logging ya, bunyi senso di mana-mana. Terus orang rimbanya kayak sedih gitu, kayak ya maksudnya gembira tapi ngelihat senso itu dia sedih dan tidak bisa melawan kayak gitu. Terus lahannya juga terdesak, banyak perkebunan yang mengambil tanah mereka. Terus mereka setiap menjual produk ke pasar nggak bisa ngitung kayak gitu ya, menandatanganin surat dia nggak bisa dia baca kayak gitu. Waktu itu pernah sebetulnya terpikir kok hutannya seperti ini, karena kalau menghayal yang seneng-seneng, kalau dulu waktu kecil kan saya suka Indiana Jones tuh, mengembayangin jadi Indiana Jones gitu. Saya bayangkan tuh hutan indah permai, orang rimba hidup damai sentosa gitu. Tapi terus saya pikir-pikir lagi, kalau semuanya baik-baik saja, untuk apa saya ada di sini gitu? Pasti aku merasa nggak berguna dan aku akan bosan. Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada sesuatu yang aku bisa kontribusikan, pasti aku nggak growing dan nggak fun gitu, nggak bermanfaat gitu hidup ini gitu. Jadi
sama seperti kayak aku soalnya pernah diingetin teman aku, kalau kamu sayang anak-anak, Ted, masih mau nggak lo meluk anak kecil yang ingusan, kutuan, ya penuh lumpur bau, masih nggak? Kalau memang kamu sayang anak kecil, kamu nggak pilih-pilih gitu. Jadi saya waktu itu juga pikir, oke, saya sayang hutan, saya sayang sekali sama hutan. Berarti harusnya aku nggak rela ini terjadi pada hutan gitu ya. Aku nggak rela ini terjadi pada orang-orang yang hidupnya baik untuk hutan gitu, dan mereka bahagia aja, nggak pernah nyalahin nggak pernah mengganggu orang lain gitu. Jadi bagaimana untuk empati tuh aku nggak tahu gimana caranya, Chandra, tapi mungkin aku bisa bilang lebih ke kritis ya. Aku suka mengkritisi apapun gitu. Kayaknya di sekolah dulu juga aku suka nanya, misalnya, kenapa Bu saya harus belajar integral kayak gitu? Tari gurunya bilang, karena itu keluar di ujian gitu. Tapi buat apa dalam hidup saya gitu. Jadi terbiasa kritis itu aku rasa bisa membuat orang juga jadi care karena melihat sesuatu yang nggak pada tempatnya. Aku nggak suka orang ambil hutan pakai senso kayak gitu ya. Jadi waktu dulu ya, namanya juga anak muda, saya datengin itu orang-orang yang ngambil senso sampai orang rimbanya kaget gitu. Saya marah-marahin. Kadang saya itu kan selalu kalau ke rimba naik motor trail ya, dan bawa parang punya pisau komando, jadi saya maju gitu. Orang rimbanya tuh sampai kadang tadinya kan mereka tuh nggak mau ya temenan sama saya. Selama 7 bulan saya baru punya teman di rimba, diusir-usir terus karena pengalaman mereka sama orang luar semuanya buruk gitu. Jadi saya harus sabar memenangkan hati mereka tuh gimana gitu. Jadi waktu itu sih nggak kepikir strateginya gimana, pokoknya saya nggak suka ada orang ambil yang bukan haknya. Jadi saya datengin orang yang logernya, terus orang rimbanya sampai ini berarti Butet teman kita kayak gitu-gitu. Nanti saya keluarin parang, orang logernya keluarin pistol, ya saya lari. Pokoknya aku berusaha gitu. Jadi aku rasa kalau kita terbiasa juga mencoba menstrukturkan gitu permasalahan mereka. Posisi orang rimba di dunia ini gimana? Struktur penindasan terhadap mereka tuh gimana, apa aja, dan kita lihat ya di mana dalam struktur ini saya bisa mengisi gitu. Walaupun saya cuman bisa baca tulis, cuman bisa bahasa Indonesia gitu ya. Saya nggak tahu sebetulnya di awal-awal saya bisa apa tuh nggak tahu, mungkin sampai bisa dibilang walaupun saya sudah mengajar baca tulis di awal-awal, saya tuh belum betul-betul tahu apa yang secara signifikan harus dilakukan di rimba sampai sekitar 2 tahunan. Nah, karena saya live in di sana ya gaya antropolog ya, partisipan observer. Nah, karena saya live in, saya beruntung, saya bisa berpikir dengan cara mereka. Dengan cara mereka, iya. Karena saya kan juga dalam hati menghina mereka waktu awal-awal. Kok pakai cawat sih? Ibu-ibu kok, ibu-ibunya kok nggak telanjang dada kayak gitu. Cuman untungnya saya tinggal di situ berbulan-bulan gitu. Saya melihat setiap hari, kalau pakai cawat tuh manjat pohonnya jadi cepet. Pas dikejar binatang buas, kami semua lari, saya tertinggal karena saya nyangkut-nyangkut di semak. Karena baju saya heboh. Karena nggak pakai cawat, nggak pakai sarung, saya pakai topi rimba, saya pakai celana rimba, pokoknya heboh lah. Di belum pinggang ada botol gantung, kompas, apa segala macam. Jadi pas lari saya ketinggalan terus, lama-lama orang rimba kan suka narikin saya kalau lari ya, karena ketinggalan terus manjat pohon, saya nggak bisa manjat, didorong pantatnya. Terus suatu kali saya melihat mereka semua melihat saya. Ini udah lucu karena saya masuk sungai, keluar lagi itu kantong penuh air semua, penuh lumpur semua. Karena pakai PDL. Iya PDL, pokoknya heboh. Terus sepatu penuh lumpur. Dilepas, dibuka. Katanya, aduh kamu lama sekali, tiap masuk sungai lepas sepatu, keluar sungai pakai sepatu lagi. Lama-lama aku kesel kan, aku pakai aja sepatu. Sepatunya nggak bisa diambil lagi, masuk lumpur, tarik nggak bisa. Jadi suatu hari itu ada mereka semua menatap saya ketawa terbahak-bahak. Mikai lolonya, itu maksudnya kamu lucu sekali gitu. Ibaratnya ya di rimba nggak ada badut ya, tapi kamu konyol sekali kayak badut, kamu bodoh sekali gitu. Jadi saya melihat diri saya dengan topi rimba yang menceng-menceng penuh lumpur kayak iya ya, memang aku nih bodoh gitu. Maksudnya di situ saya berpikir orang bodoh dan pintar itu tergantung siapa yang bilang dan di mana dia berada. Di mana dia berada gitu.
Jadi untuk kita, jadi Bu Ida ini memang Iya, walaupun konteksnya ceritanya kita ngelihat mungkin dominannya sisi lucunya ya, mungkin ya, tapi memang dalam cerita itu ada satu konsep penting yaitu live in. Jadi kita memang kalau mau berempati itu memang harus masuk ke alam pikir orang. Ya, masuk dalam kehidupan nggak bisa. Iya, karena itulah saya selalu memasukkan etnografi di awal-awal anak kita. Gitu. Karena kita harus ikut di dalamnya, baru kita bisa merasakan, baru bisa kita ketemu nih masalahnya seperti apa. Ya kayak tadi kayak Kak Butet ungkapkan, dia nggak tahu ternyata bukan PDL yang bisa yang paling keren, yang kita rasa paling keren, ternyata bukan itu, ternyata harus pakai kawat. Iya kan? Jadi misalnya dalam konteks yang berbeda ya Bu Ida. Kalau seseorang yang buka usaha itu masuk ke pasar dengan sebuah produk yang sudah dipaksakan di alam pikirnya, lalu dia nggak mau terbuka dengan pasar tentang apa sebenarnya dibutuhkan pasar, itu akan fail. Jadi harus masuk. Itu poin penting yang kita pelajari. Iya, itu adalah poinnya. Ya benar. Oke, next selanjutnya Kak, mungkin bisa diceritakan. Jadi kalau tadi saya bisa simpulkan sementara lagi nih, dari empati tadi akhirnya itu membuat kita berpikir jadi kreatif. Artinya kita kan setelah ngelihat ternyata masalahnya seperti ini, jadi mungkin kita perlu celana yang pas untuk di saat seperti ini, kita perlu sepatu yang pas, apapun lah itu. Ya, jadi itu kalau saya bisa. Nah, itu berapa lama ya Kak, Kakak menjalani hidup masih dalam proses empati tadi ya, belum? Iya, sebenarnya waktu saya menyadari bahwa pakaian saya itu tidak efektif gitu ya, itu baru beberapa hari saja. Palingan berapa lama ya? Aku ingat itu kita dikejar tawon. Baru hari ke-10 di Rimba kami dikejar tawon dan aku lari bolak-balik nyangkut, bolak-balik jatuh. Itu sorry Kak, potong bentar. Kami itu maksudnya Kakak dengan siapa ya di titik itu Kak? Waktu pertama kali saya sama Amilda dengan perempuan satu orang, yang hari kan kunjungan pertama saya itu 2 minggu dengan satu perempuan lain yang antropolog juga. Jadi dia bertugas mendampingi saya seharusnya selama 2 bulan pertama. Tapi dalam 2 minggu itu dia harus keluar karena saudaranya menikah gitu. Saya ikut keluar, tapi saya hanya membeli perbekalan terus saya masuk lagi sendiri. Oke. Sebetulnya maksud aku dari berdua dengan teman saya ini, dia kebetulan antropolog juga. Saya udah ada pikiran mungkin karena aku antropologi ya, maksudnya saya juga nggak asal nuduh ini terbelakang atau apa, tapi hari-hari ke-10-an gitu ya, saya masih ingat kita baru selesai memanen madu ya, pohon madu yang 60 meter itu, dan habis itu pagi-pagi kita ketiduran, malam-malam paginya kita dikejar tawon. Saya masih ingat waktu lari-lari itu saya sudah tertinggal terus, nyangkut-nyangkut gitu. Bahkan Amilda teman saya itu juga ngeliat saya udah aneh, karena Amilda ini hanya pakai celana selutut gitu ya, pakai sendal gunung biasa gitu. Jadi saya udah kelihatan aneh gitu. Itu hari-hari ke situ, tapi proses itu namanya aha momennya itu banyak sepanjang waktu ya. Terutama sekali itu kan waktu itu saya walaupun mengikuti mereka berpindah-pindah di 2 minggu pertama itu, setelah Amilda pulang mereka tidak mau saya tinggal di dekat mereka. Jadi saya harus bikin rumah sekitar 20 menit, 30 menit jalan kaki dari rumah mereka gitu, karena mereka takut saya bunuh atau takut saya makan, katanya macam-macam aja deh. Jadi saya harus tinggal jauh gitu sambil berpikir bagaimana ya caranya supaya mereka mau percaya saya tuh nggak bermaksud jahat kayak gitu. Nah itu banyak sekali momen-momen yang bikin saya ya itu tadi yang berempati atau berpikir dalam alam pikir mereka. Belajar terus lah gitu. Untungnya kalau live in begitu, dan lebih untung lagi sebetulnya kalau sendirian. Jadi saya nggak terdistract gitu. Saya belajar bahasa tuh pada saat di lokasi, bukan sebelumnya. Mereka kan nggak bisa bahasa Indonesia. Orang itu nggak lebih takut artinya tadi kan mereka takut kita dibunuh atau apa gitu. Mereka lebih takut itu, dan mereka tidak agresif menyerang ya? Tidak. Justru mereka jadi memang masyarakat adat tuh ada macam-macam sih ya.
nggak tahu saya apakah itu ada hubungannya dengan alkohol atau drug, karena mereka tidak punya itu. Mereka sangat santun, sangat halus. Kalau disakitin mereka lari, mereka nggak melawan. Gitu. Umumnya gitu. Memang ada ya kayak beberapa masyarakat di Kalimantan, Dayak itu juga ada yang berperang, ada juga yang cenderung penghindar masalah gitu. Di Papua juga begitu. Nah kebetulan orang rimba ini bukan orang yang agresif. Makanya mereka sangat rentan. Itu kalau nggak istilahnya Kalau kalau nggak ada dilindungi ya. yang membantu mereka udah habis dari dulu hutannya. Tiap hutannya diambil malah lari gitu. Makanya mungkin para penebang pohon itu juga nyaman-nyaman aja ya karena nggak ada perlawanan ya. Iya. Mereka pistol takut langsung semua dan mereka nggak tahu haknya gitu ya. Jadi saya datang ke sana juga. Wah, pokoknya gemes banget deh dari awal saya bilang, Pak, itu hutannya diambilin terus, kok kalian diam aja gitu. Itu kan salah gitu. Terus mereka bilang, ya, kadang mereka bilang, enggak kok Bu, hutan seluruh dunia ini isinya hutan, nggak akan habis katanya. Pokoknya sejauh-jauh kita berjalan gitu kan. Enggak Pak, aku bilang, saya ini dari kota, nggak ada hutannya. Pokoknya saya harus, ya itu kan Ibu di seberang laut, tapi kalau daratan ini semua hutan, pokoknya gitu. Terus kadang juga saya bilang, Bapak kalau diambil hutannya kok diam aja, harusnya ngelawan, Bapak punya hak. Ntar dia bilang, kalau mereka memang salah, nanti Tuhan, Dewa, mereka bilang, Dewa akan menghukum mereka, gitu. Jadi gemes gitu ya. Boro-boro saya ngomong mau ngasih baca tulis, apalagi baca tulis mereka bilang, itu bikin orang jahat. Mereka kan menyebut pensil itu setan bermata runcing. Jadi menurut mereka... Iya, kayak buku. Kita kan nulis buku tuh setan bermata runcing karena memang buat mereka semua orang yang ini bukunya, semua orang yang bisa baca, yang menggunakan ini pensil atau pulpen itu nanti jadi ngebodoh-bodohin yang buta huruf gitu. Makanya kalau saya awal-awal tuh kan saya nggak tahu, kadang-kadang ekspresif aja. Ayo dong belajar baca tulis, nanti saya ajarin deh. Nanti kalau mau nanti saya cariin guru kayak gitu-gitu. Wah langsung anti sama saya. Makanya saya di 7 bulan awal itu berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain karena saya sering diusir karena saya melakukan banyak kesalahan gitulah, kesalahan secara metode etnografi atau secara personal atau secara macam-macam gitu. Kayak saya bilang harus belajar, terus dia langsung tahu saya mau membawa pendidikan, mereka langsung usir saya, kamu hanya mau mengubah kami jadi orang jahat, kami nggak mau. Itu tabu, jadi membaca tulis itu tabu dalam budaya mereka. Seharusnya kan saya tanya dulu gitu, apa pendapat kamu tentang kamu menjadi buta huruf, ada ruginya nggak? Harusnya kan begitu. Saya nggak langsung datang-datang, oh kamu itu bodoh, kamu harus belajar baca tulis. Jadi saya sendiri juga ditampar berkali-kali di lapangan. Nah, ini memang poin yang mau kita coba belajar juga ya Kak, tentang tadi ya tertolak pergi gitu ya. Itu kan salah satu aspek akhirnya kita berterima itu kan kreativitas. Tadi Kakak udah sempat cerita juga tentang belajar dari kesalahan ataupun berbagai hal yang akhirnya membuat Kakak berterima itu punya momen nggak Kak? Ditolak tapi karena sesuatu ya mungkin kita sebut strategi ya atau pemikiran yang kreatif sehingga akhirnya bisa diterima itu ada. Aku mencoba berbagai strategi Chandra. Itu di bulan ya kayak saya belajar bahasanya kan. Saya berpikir ini masalah kompleks sekali, tapi bagaimana saya mau ngerti mereka, bahasa aja saya nggak bisa gitu kan. Oke, aku belajar bahasa kepada satu orang yang bisa bahasa Indonesia. Saya ikutin satu laki-laki di rimba, saya bikin kamus, bikin cara, pokoknya kalimat-kalimat dalam bahasa lokal situ. Ternyata di rimba itu nggak boleh perempuan ngomong sama laki-laki kalau bukan semacam kalau di Islam dibilang muhrim gitu. Ya udah, baru ngomong 2 jam istrinya datang bawa tombak mau bunuh saya, katanya kamu mau ambil suami saya. Waduh salah lagi, aku pergi. Terus karena mereka dia bisa percaya Kakak dari mana Kak? Yang laki-laki gitu kan bisa membuka karena komunikasi ke dia gimana? Karena yang laki-laki ini sering merantau keluar, dia melihat kalau dulu itu nggak apa-apa perempuan sama laki-laki ngobrol. Dan saya kan bicara bahasa Indonesia dan saya cuma tanya, misalnya saya mau makan bahasa rimbanya apa, saya tulis gitu kan awal-awal. Tapi kan istrinya nggak tahu saya bicara apa, jadi lama-lama dia emosi, dia datang bawa tombak gitu. Nah jadi
si suaminya sudah mencoba menjelaskan ke seluruh kampung itu, dan kampung itu pikir oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kan saya jadi takut tinggal deket situ, ntar kalau istrinya beneran bunuh saya gimana. Jadi saya pindah gitu, besok paginya pindah ke kelompok lain. Nah di kelompok lain saya coba strategi baru ya. Oke, saya deketin deh perempuannya. Tapi ini udah sambil bisa-bisa dikit-dikit bahasa gitu ya. Tapi perempuan rimba itu paling keras adatnya ya. Jadi waktu saya ke rimba, saya bawa-bawa entah hand body lah, entah sabun lah, saya kasih lihat gitu. Mereka ketakutan, ini benda luar gitu. Terus saya memuji anak bayi gitu ya. Saya bilang, aduh anaknya gemuk, cantik gitu, sehat gitu. Ternyata di rimba tuh kalau muji anak bayi tuh harus lawan katanya. Jadi dia langsung usir saya. Harusnya tuh saya ngomong, kamu jelek, nyakitan, kurus kayak gitu. Nah itu saya diusir lagi. Jadi kesalahan-kesalahan yang model-modelnya kayak gitu ya, sampai sekitar bulan kelima atau along the way sebetulnya saya mencoba menunjukkan powernya, kesaktiannya baca tulis gitu ya, dengan berbagai macam. Karena saya pikir setelah saya udah salah ngomong mau kasih pendidikan gitu, saya pikir saya tunjukin dulu deh dikit-dikit. Misalnya mereka nyanyi, saya rekam dalam recorder. Nah setelah itu besokannya mereka nyanyi, malamnya saya tulis kan di camp saya tulis syairnya. Besokannya mereka nyanyi, saya ikut nyanyi. Mereka bingung, kok kamu bisa sih? Kan saya tulis gitu. Terus mereka semua anggota masyarakat di situ saya tulis semua namanya. Supaya ingat saya tulis ciri-cirinya, yang pitak namanya ini, yang botak namanya ini, yang matanya cuma satu namanya ini. Jadi begitu lihat saya langsung, kamu namanya peniti benang, adikmu namanya ini. Loh kok kamu tahu? Ini saya tulis gitu. Jadi terus, tapi kalau ada kesempatan ya, sampai juga ada satu ibu-ibu nanya ke saya, Butet katanya, Bontet manggilnya Bontet, kamu kok bisa tulis-tulis gitu? Saya pikir-pikir, saya ini punya banyak mantra dan obat-obatan di rimba ya, yang saya dapat dari orang tua saya, karena kan mereka oral tradition, semuanya diingat ya. Saya pikir-pikir kalau misalnya saya kasih ke anak saya, itu tambah lama tambah berkurang, karena dari orang tua saya ke saya juga saya udah lupa-lupa ingat gitu. Nah anakku tuh malas belajar katanya, kadang rajin kadang enggak, tapi kalau aku mati hilang dong semua. Iyalah Bu, orang nggak ditulis, aku bilang gitu. Terus dia pikir-pikir, tapi kan itu kan setan katanya. Ya setan kalau kamu pakai jahat, aku bilang gitu. Terus coba deh kamu Butet tulis sekarang yang aku ingat. Jadi aku disuruh nulis kan, aku tulis. Terus suruh bacain lagi. Wah benar kok kamu tahu sih. Lah ini kan yang ibu omong persis. Jadi dia lucu. Besoknya dia suruh baca lagi. Kok persis sih, kok kamu tahu? Kamu bisa curi ilmu saya katanya gitu. Terus aku bilang, tapi ibu coba bayangkan, ibu juga bisa curi ilmu saya kalau ibu bisa baca. Bilang gitu. Oh iya benar. Coba tulis sekarang semua mantra. Jadi kadang-kadang tuh ya, saya tuh tidur di seberang sungai dari kampung mereka. Ntar malam-malam kalau dia ingat, dia tuh teriak-teriak, Butet cepat kesini, saya ingat satu lagi. Ya aku nyebrang sungai lagi, aku tulis gitu ya. Sampai udah berkali-kali saya marah, Ibu cukup, mending kamu bikin susah saya. Mendingan ibu kasih anak ibu belajar sama saya gitu. Jadi saya nggak capek dan ibu bisa dia. Aku bilang gitu kan. Tidak mau, itu pantang, nanti dewa marah. Tapi dia mikir gitu kan. Gitu lama gitu deh, jadi agak berproses gitu sampai di bulan keberapa gitu ya. Ini banyak bulan-bulan frustasi aku nih Chandra ya, kalau dibilang aku selalu penuh strategi dan selalu tough, enggak juga ya. Berkali-kali juga nangis, nyerah gitu ya, udah packing ransel mau balik keluar gitu, tapi balik lagi gitu. Udah sering juga, tapi di saat aku nyerah, terus aku juga pernah mikir gini, Idan, aduh nih teori kok nggak bisa dipakai semua. Ini apa strukturalisme, fungsionalisme, ini kok pada gimana caranya? Apa karena dulu aku juga nggak benar di kelas nih, nggak dengerin benar apa gimana ya? Jadi sampai udah hampir nyerah gitu ya. Banyak waktu-waktu yang aku berpikir ya udahlah, mungkin ini memang sekedar hobi gitu. Mamaku tuh sering bilang sama aku, Butet, hobi itu hobi dan pekerjaan tidak sama, jangan kamu gabung-gabung gitu. Jadi aku tuh sedih gitu, kenapa tidak bisa hobi dijadikan pekerjaan? Kayak apa? Ya kamu lihat tuh orang-orang yang hobinya dijadiin kerjaan, jadi nggak benar. Jadi aku tuh sedih gitu, aku pengen buktiin harusnya bisa nih, masa sih nggak bisa? Dan aku tuh kan orangnya sangat aku sangat total gitu. Jadi aku kebayang kalau aku
mengerjakan sesuatu yang aku nggak suka, aku pasti tersiksa seumur-umur. Aku nggak mau punya hidup yang seperti itu gitu. Apalagi aku punya temen yang tiap Jumat ngeluh melulu, aduh, bukan tiap Jumat, tiap Senin, pengen nungguin Jumat buru-buru gitu. Aku pikir, aduh, aku nggak mau hidup kayak gitu. Iya. Jadi ya itu juga yang membuat kembali, aku coba lagi deh, sekali lagi aku coba lagi deh gitu. Sampai ya ada breakthrough gitu. Waktu beberapa anak-anak datang ke saya dan dia bilang, "Ibu, beri saya sekolah." Kayak gitu. Ada sih di buku aku itu ceritanya, tapi aku yang kayak breakthrough-nya di buku Sekolah Rimba ya yang Nah, cuman waktu itu aku juga tanya balik, kenapa kamu mau sekolah? Saya kan harus pastikan mereka punya latar pikir yang benar gitu. Kenapa mau sekolah gitu sih. Ada yang dicoba nggak Kak mantranya Kak? Iya, lupa semua. Kalau tokoh Jadi adat memang sendiri di masyarakat Rimba itu ada kan ya Kak ya? Tokoh adat. Apa? Tokoh Apa adat. Tokoh adatnya adat. sendiri. Itu perannya gimana Kak? Jadi di Rimba tuh kepala sukunya namanya Temenggung. Nah, di bawah Temenggung itu ada kayak kabinet menteri gitu, ada menti, ada anak dalam, ada debalang batin, ada tengganai, pokoknya macam-macam dengan tugasnya masing-masing gitu. Dan pemangku adat ini sangat dihormati, didengarkan. Terus semua adat mereka tuh benar-benar dijunjung tinggi gitu. Penerimaan mereka terhadap kita yang masuk gimana? Nah, kalau di Rimba itu khusus ada adat namanya hukum sio-sio. Jadi kenapa mereka mengusir saya terus? Itu karena mereka tidak mau terkena hukum sio-sio. Hukum sio-sio itu adalah hukum untuk orang Rimba yang tidak memelihara tamunya. Jadi kalau tamunya sampai sakit, tamunya apalagi sampai meninggal, mereka akan dihukum sama dewa. Jadi kalau mereka tidak mau menerima tamu, usir tamunya gitu. Nah, tapi sekali mereka menerima tamu, mereka harus dilindungi. Bahkan sampai nyawa mereka pun harus mereka pertaruhkan untuk jaga kita, tamunya. Gitu ya. Jadi makanya mereka sangat takut. Dari awal mereka kan harus lihat, ini Butet layak nggak dijadiin teman gitu. Karena aku nggak mau berkorban untuk dia kalau dia sebenarnya mau mengambil hak saya kayak gitu. Jadi ibaratnya saya lama mengalami dites gitu ya, magang dites. Jadi kayak sampai akhirnya probation. Probation ya. Udahlah di kantor aku ada probationnya, di Rimba pun probation, aduh macam-macam. Jadi sekitar berapa bulan ke-7 itu baru ada anak-anak yang datang ke saya minta sekolah, dan sejak saat itu kita belajar tapi masih diam-diam karena orang tua masih marah kalau ketahuan gitu. Terus masih ada yang setuju tapi kebanyakan nggak setuju kayak gitu. Sampai beberapa bulan kemudian ketika ada perebutan tanah antara orang Rimba dengan orang desa, pertengkaran tentang batas tanah, ada satu anak yang tahu-tahu menghentikan penandatanganan oleh kepala sukunya karena dia mau baca dulu, dan ternyata dia pas membacakan terbukti bahwa si orang desa mencoba-coba menipu gitu, utaranya bukan pohon ini tapi pohon ini, selatannya bukan sungai ini tapi sungai ini. Jadi kayak orang Rimba mau dirugiin, tapi kan kalau yang dibacain sama yang ditulis suka beda kan. Jadi makanya orang Rimba ketika membacakan itu tuh, padahal ya waktu itu belajarnya baru 2-3 bulan, jadi bacanya masih SUSU, RARA, tambah T, rat, surat. Jadi surat perjanjian tuh bacanya bisa sampai 20 menitan gitu. Tapi itu bikin orang desa waktu itu lumayan ketakutan ya. Terus orang Rimbanya semua tegang ngeliatin dan seperti terpukau gitu, seperti heran gitu. Wow, ternyata baca tulis bisa menyelamatkan kita gitu. Nah, sejak saat itu si anak itu, si penyuruk itu ya, sebenarnya waktu membacakan itu aku takut ya, karena itu masa waktu kita masih sembunyi-sembunyi. Saya tuh diusir bulan sebelumnya dan dia bilang kalau sekali lagi saya dapati kamu masih mengajarkan baca tulis, saya akan santet kamu katanya. Ya dalam bahasa lokal ya, 7 gembung katanya. Saya datang lagi kan, tapi masih ngajar lagi. Nah, terus sebenarnya saya sangat ketakutan. Waduh, ketahuan nih selama ini belajar gitu. Tapi bapak itu yang berteriak paling lantang ke orang desa, lihat itu, anak saya bisa baca, kamu jangan macam-macam sama orang Rimba kayak gitu. Jadi ya aku langsung ya wah nggak jadi aku disantet gitu, malahan jadi langsung
seluruh rimba berita itu tersebar, dan seluruh kelompok-kelompok yang di rimba itu manggil-manggil aku, semua yang tadinya ngusir-ngusir nyari-nyari aku. Butet sini dong ngajarnya, jangan di situ terus kayak gitu. Alah dulu kan kamu ngusir-ngusir saya, aku bilang. Itu kan dulu. Pokoknya kayak gitu-gitu deh. Jadinya akhirnya baca tulis diterima. Tapi memang mereka waktu itu bilang, kami banyak syarat Ibu. Kamu harus mengajarnya harus di rimba. Kamu harus belajar mengajarnya pakai bahasa rimba. Dan kalau kami lihat anak-anak jadi tidak beradat, kami akan usir kamu, bilang gitu. Berarti kamu mengajar yang nggak benar. Aku bilang, iya siap, saya minta diajar terus. Saya cuma ngajarin baca tulis, tapi saya nggak tahu apa-apa soal yang lain. Kamu ajar saya terus, saya bilang gitu. Gitu sih. Jadi ada poin menarik gitu. Artinya apa sih keahlian yang tadi mau dipakai Kak Butet untuk dasar kreativitasnya kan sebenarnya bukan yang luar biasa, menulis gitu ya. Tapi digunakan dengan kreatif gitu. Jadi kita nggak perlu menjadi orang yang sangat pintar gitu ya, baru bisa kreatif. Tapi menggunakan kompetensi yang mungkin nggak wah-wah banget ya, menulis loh, cuman digunakan menggoda lah, tanda kutip menggoda si ibu yang tadi banyak mantranya itu. Ya artinya itu kan kreativitas ya, bisa dicatat. Itu kan akhirnya dia melihat, wah menulis ini bagus ya. Ya menulis siapa sih yang nggak bisa menulis di antara kita semua, kan nggak ada yang bisa menulis. Cuman digunakan dengan timing yang tepat, dengan menciptakan tadi itu godaan sih, keingintahuan bagi si ibu itu. Iya, artinya itu solusi yang pas ya kan ya Pak Chandra. Ya, untuk mereka kreativitas itu tidak harus kompetensinya tinggi banget. Iya, dan itu bisa diperoleh hanya dengan empati tadi. Empati, ya. Ya, menarik sekali kan pembicaraan kita dengan Kak Butet Manurung. Dia tadi bicara soal passion dia, tantangan-tantangan dia saat menghadapi masyarakat yang ada di rimba tersebut. Banyak sekali yang bisa kita jadikan pelajaran, mau itu menjadi seorang social entrepreneur sendiri, tapi memang harus mempunyai suatu mindset yang memang pada akhirnya itu menguatkan diri dia sendiri untuk menghadapi tantangan-tantangan dia di saat dia berada di hutan rimba tersebut. Nah, saksikan part 2-nya nantinya di YouTube Next Gen of E. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Stay tune di part 2-nya.